Halo teman-teman, balik lagi bersama Mimin from Zero. Kali ini Mimin bakal buatin alur cerita Donghua yang baru aja rilis dengan judul Alchemy Supreme atau Dandao Zizun. Sesuai namanya, Donghua ini bakalan bercerita tentang Bang MC bernama Su Beitian yang mendapat reinkarnasi dewa obat Yin dan Yang atau bisa dibilang nenek moyangnya. Di awal diceritakan kalau Su Beitian meridiannya rusak dan dipastikan sulit untuk menapaki jalan kultivasi bela diri. Namun setelah mendapatkan reinkarnasi ingatan masa lalu dari dewa obat yaitu Su Behuang, dia mampu untuk menjadi kuat dan mengendalikan dua elemen bela diri sekaligus. Durasi Donghua ini sendiri bisa dibilang cukup pendek ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa juga lah buat nemenin waktu gabut kalian semua ya. Yaudah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Scene bermula di sebuah benua. Terdapat seorang dewa alkemis atau dewa obat bernama Su Behuang yang sedang menyempurnakan sebuah pil bernama pil Elf Nirvana. Behuang dengan segenap kemampuannya kelihatan cukup kesulitan saat menyempurnakan pil tersebut di dalam tungku raksasa. Di saat sedang dalam masa-masa kritis karena kesulitan mengendalikan tungku pil, tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Ruo Qing menghampiri Behuang dengan tujuan untuk membunuh Behuang di tempat ini. Sontak hal ini pun membuat Behuang cukup kaget karena kok bisa-bisanya Ruo Qing datang hanya untuk mengambil nyawanya saja, padahal selama ini mereka berdua punya hubungan cukup spesial. Ruo Qing pun menjelaskan kalau dia adalah satu-satunya orang yang akan membuat pil Elf Nirvana sekaligus menjadi satu-satunya alkemis atau dewa obat di dataran pengobatan kuno ini. Tanpa berlama-lama dan panjang lebar, Ruo Qing juga kelihatan bersiap untuk melakukan serangan kepada Behuang menggunakan api surgawi Taichu yang berwarna purple. Sontak hal ini pun membuat Behuang kaget karena bagaimana bisa Ruo Qing mendapatkan api surgawi Taichu yang bisa dibilang berada di peringkat kedua pada daftar api surgawi. Serangan kuat pun terlihat disebabkan oleh api surgawi Taichu kepada Behuang. Namun ya karena tidak menyerah dan menganggap kalau tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya, Behuang menyempurnakan dirinya sendiri ke dalam tungku pil raksasa agar kelak dia bisa bereinkarnasi. Singkat cerita, ratusan tahun kemudian, di sebuah akademi bernama Akademi Lan Huo, saat ini sedang diadakan tes bakat bagi siapapun para calon murid yang hendak mencoba masuk ke dalam akademi tersebut. Seorang penatua akademi bernama Yan He sedang menjelaskan kalau tidak ada jalan pintas menjadi seorang praktisi kuat. Selain membangkitkan ilmu bela diri, calon praktisi juga harus memperluas pikiran, kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan agar kelak menjadi praktisi yang diakui oleh dunia bela diri. Di sini diceritakan seorang bernama Su Beitian yang merupakan keturunan beberapa generasi dari Su Behuang sedang ingin mencoba peruntungan untuk bisa masuk ke dalam Akademi Lan Huo pada hari ini. Penatua Yan He pun pada akhirnya membuka formasi spiritual kuno guna bisa mengetes para calon murid apakah mereka mampu membangkitkan pembuluh darah bela diri atau bakat dalam diri mereka masing-masing sebagai syarat lulus dalam tes kali ini. Bagi siapapun yang berhasil lulus dengan predikat terbaik, Penatua Yan He akan memberikan hadiah berupa pil obat spiritual yang bisa dibilang cukup untuk membantu kultivasi. Mengetahui akan mendapatkan hadiah sontak membuat para calon murid menjadi bersemangat, di mana pil spiritual tersebut sangat jarang sekali ditemui dan sulit untuk didapatkan.
Sementara itu, Subetian yang menyadari hal tersebut langsung berpikir kalau dia akan mendapatkan pil spiritual, maka tentu saja akan sangat membantu perkembangan kultivasinya pada saat ini. 能助父亲突破到5星大武士境。苏北天， Beberapa saat kemudian datang dua orang calon murid lainnya bernama Ruoyan dan juga Mohan yang sedari awal memang tidak menyukai Subetian. Mohan menyebutkan kalau sekarang Subetian dalam keadaan tidak baik-baik saja karena sudah dibantai oleh senior Hanfeng beberapa hari yang lalu. Jadi untuk apa Subetian ikut tes Akademi Lanhuo karena dia juga pasti akan gagal. 就是一个被寒风师兄教训的废物，对若烟大呼小叫。北天师兄和你们无冤无仇。 Selain itu, Mohan sangat yakin posisi keluarga Su di kota Lanhuo akan tergeser oleh keluarga Mo jika pada hari ini dia berhasil masuk ke dalam Akademi Lanhuo. Di saat itu pula beberapa calon murid wanita lainnya langsung membela Subetian dengan berkata kalau Mohan terlalu banyak bicara. Jika Subetian tidak terluka pada hari ini, Mohan juga tidak akan berani menampakkan batang hidungnya di hadapan Subetian. 你们 Kita diperlihatkan kejadian masa lalu di mana ternyata Ruoyan ini dulunya menyukai Subetian yang dikenal sebagai anak berbakat dan juga tampan dari keluarga Su. Namun pada saat itu Ruoyan mendapat penolakan dari Subetian dan ditertawai oleh orang-orang karena kejadian penolakan tersebut. 我喜 你看他， Ruoyan di sini kembali mengolok-olok Subetian dengan berkata, apakah saat ini Subetian hanya bisa berlindung di belakang beberapa orang wanita saja. Sontak hal ini pun membuat Subetian membalas dengan berkata, apakah Mohan benar-benar jatuh cinta dengan seorang wanita bermulut ember seperti Ruoyan? 莫寒，你们在吵什么？ Keributan di antara mereka ini kemudian diberi peringatan oleh Penatua Yanhe yang terlihat akan membuka ujian pada hari ini. Penatua Yanhe sendiri sudah mendengar kabar kalau beberapa hari yang lalu meridian dari Subetian sudah rusak, jadi dia sedikit meragukan apakah Subetian bisa mengikuti ujian atau tidak. 你可是经脉受损，是 多谢六长老关心。 Dengan sangat yakin Subetian berkata kalau meridiannya hampir pulih dan pada hari ini Penatua Yanhe akan bisa melihat sendiri kalau dia pasti mampu mengeluarkan bakat bela diri untuk lulus ujian masuk Akademi Lanhuo. 那此次五脉觉醒，你开始吧。哼，那么这次五脉觉醒， Sementara itu dari atas sebuah tebing, seorang tuan putri bernama Muran Fen yang merupakan tunangan dari Subetian sedang memantau ujian masuk akademi. Di satu sisi, pengawal Muran Fen yang bernama Zizu tidak menyangka kalau Subetian ternyata cukup populer di kalangan para calon murid. Aku sama sekali tidak tertarik kepada bakat dan kepopulerannya karena aku datang hari ini hanya untuk membuat sebuah kesepakatan, ucap Muran Fen kepada pengawalnya. 我对他的天赋不感兴趣。 Sementara itu, Betian terlihat akan memulai tes, di mana dia hanya diberi waktu satu batang dupa untuk mengeluarkan semua potensi bela diri yang ada di dalam tubuhnya. Betian akan dinyatakan gagal jika dalam waktu satu batang dupa dia tidak mampu mengeluarkan bakat bela diri. 人合一，火由心生，烈火诀，火系五脉。 Di hadapan semua orang, Subetian mengeluarkan seni bela diri elemen api untuk ujian kali ini. Namun ya di sini kelihatan kalau dia sedikit kesulitan, di mana meridiannya masih belum pulih sepenuhnya setelah dibantai oleh Hanfeng beberapa hari yang lalu. 我一定要觉醒五脉！ Di saat sedang dalam puncak rasa sakit, tiba-tiba saja Subetian mendapatkan ingatan warisan dari nenek moyangnya yaitu Sube Huang atau dewa obat Yin dan Yang. Dengan kata lain, saat ini Subetian mendapatkan reinkarnasi dari seluruh ingatan Sube Huang, termasuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Ruoqing. 我竟然继承了他的记忆，就由我亲手讨回来。 Di saat Penatua Yanhe sudah pesimis kalau Subetian akan berhasil, tiba-tiba saja Subetian membuat kejutan dengan berhasil membuka pembuluh darah elemen api tingkat surgawi.
觉醒了天级火系五脉。 Diketahui elemen api yang berhasil dibangkitkan oleh Su Beitian sudah mencapai tingkat tertinggi. Bukan hanya itu saja, di sini bahkan Su Beitian mampu membangkitkan potensi bela diri elemen es surgawi yang membuatnya bisa mengendalikan dua elemen surgawi sekaligus. 并双系天级五脉。这苏北天有些意思。 Zizu yang memantau situasi juga tidak menyangka kalau Su Beitian mampu mengendalikan elemen ganda sama seperti yang Mu Ranfen bisa lakukan. Setelah selesai melakukan tes potensi bela diri, Su Beitian cukup percaya diri kalau dalam ujian tahun ini dia adalah yang terbaik di antara para peserta lain. Di saat momen bahagia ini terjadi, tiba-tiba saja muncul Han Feng ke dalam altar ujian menyanggah perkataan dari Su Beitian. Diketahui kalau Han Feng ini adalah salah seorang jenius dari Akademi Vermilion Bird yang kemarin membantai dan merusak meridian milik Su Beitian. 你听清楚了，欢迎来找我。据证明苏北天作弊。 Penatua Yan He pun langsung meminta bukti dari ucapan Han Feng barusan karena tanpa sebuah bukti ucapan tersebut hanyalah sebuah kebohongan semata. Han Feng kemudian menceritakan kalau dia bertarung beberapa hari yang lalu dengan Su Beitian dan pada saat itu dia berhasil merusak meridian dari Su Beitian. Jadi jika hari ini Su Beitian berhasil mengeluarkan potensi bela diri elemen ganda, bukankah hal tersebut cukup mustahil? 我曾与苏北天交手，定冰火双系天级五脉，天一定服用了这种丹药。 Terlebih lagi, Han Feng pernah mendengar kabar kalau keluarga Su punya sebuah pil yang bisa membuat sebuah ilusi kebangkitan potensi bela diri seseorang, yang mana Han Feng menuduh Su Beitian sudah memakan pil tersebut. Mohan juga terlihat di sini langsung menyambung pembicaraan dengan berkata kalau senior Han Feng pasti benar, di mana Su Beitian adalah orang yang sudah melakukan kecurangan. 韩师兄说的没错。 Dengan cukup santuy, Bang MC kita memberikan jawaban di mana dia kembali menantang Han Feng dalam sebuah pertarungan untuk membuktikan apakah potensi bela diri elemen ganda yang dikeluarkan olehnya adalah sebuah ilusi atau bukan. Han Feng sendiri kelihatan tidak keberatan jika Su Beitian mengajaknya untuk berduel, lagi pula dia sedang dalam mode percaya diri karena beberapa hari yang lalu juga berhasil membantai Su Beitian. 你说完了吗？你敢接受我的挑战吗？你真以为服下丹药，那我就成全你？ Karena keduanya sudah sepakat untuk berduel, Penatua Yan He langsung membuat sebuah formasi pertarungan di atas altar sebagai pembatas. 那就以此为戒。 Bagi siapapun di antara Han Feng atau Su Beitian yang keluar pembatas, maka akan dinyatakan kalah dalam duel kali ini. Dimulainya duel antara Han Feng dan juga Su Beitian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya teman-teman. Setelah masuk ke dalam arena pertarungan yang dibuat oleh Penatua Yan He, Han Feng langsung ngebacot dan juga sombong karena beberapa hari yang lalu dia berhasil membantai Su Beitian. Kali ini Han Feng juga berniat akan melakukan hal yang sama seperti kemarin. Han Feng pun langsung mengambil inisiatif serangan dengan menggunakan keterampilan elemen kayu yang dia miliki. Namun secara tidak terduga muncul serangga lebah dari dalam tubuh Su Beitian dan lebah tersebut langsung menyengat wajah dari Han Feng untuk memecah fokusnya. Kelengahan dari Han Feng ini langsung dimanfaatkan oleh Su Beitian untuk melakukan serangan dengan menggunakan elemen es guna membuat Han Feng tidak bisa bergerak. Setelah Han Feng tidak bisa bergerak, Su Beitian menggunakan keterampilan elemen api untuk menyerang Han Feng dengan telak. Tidak sampai di situ saja, lebah hijau kembali menyengat Han Feng guna bisa memberikan kesempatan bagi Su Beitian untuk kembali melakukan sebuah serangan. Melihat keadaan Han Feng yang sangat terdesak membuat Mohan berpikir kalau keterampilan elemen es dan api surgawi milik Su Beitian bukanlah sebuah ilusi semata. Begitu pula dengan para calon murid akademi yang merasa kalau Su Beitian sangat luar biasa di dalam duel kali ini. 伤你！
Bahkan di sini Su Baitian memperlakukan Han Feng sama seperti apa yang Han Feng lakukan kepadanya kemarin. Dengan menginjak kepala Han Feng, Su Baitian pun lantas berkata, "Han Feng, kau harus ingat, orang yang menyakitimu hari ini adalah aku, dan jika kau ingin membalas dendam nanti, maka datanglah kepadaku." Waduh, savage banget nih Bang MC kita ya guys. 还有谁怀疑我作弊？ Dengan menendang Han Feng keluar formasi, Su Baitian memastikan kalau dia adalah pemenang dalam duel kali ini, sekaligus membuktikan kepada Mohan dan juga Ruoyan kalau keterampilan es dan api surgawi miliknya bukanlah sebuah ilusi. Di saat yang sama, Moran Fen mengajak Zizu untuk meninggalkan tebing tempat mereka sedang mengintai Su Baitian. Sementara itu Penatua Yanhe memberikan selamat kepada Su Baitian karena pada hari ini dia sudah resmi menjadi seorang murid dari Akademi Lan Huo, sekaligus mendapatkan pil spiritual karena mendapatkan nilai terbaik dalam tes masuk akademi. Mendapatkan pil spiritual tersebut tentu saja membuat Su Baitian berterima kasih. Selain itu, dia juga berpamitan kepada Penatua Yanhe untuk bisa pulang terlebih dulu ke kediaman keluarga Su. 我会准时去朱雀院报道。好。 Saat berada di perjalanan pulang, tiba-tiba ada binatang aneh keluar dari dalam tubuh Su Baitian. Binatang aneh ini menyebut Su Baitian sebagai tuan, sembari memperkenalkan diri bahwa dia bernama Ling Er. Diketahui kalau Ling Er adalah perwujudan dari pil elf nirvana yang pernah disempurnakan oleh Su Bei Huang atau nenek moyang dari keluarga Su. 饿了吗？我叫灵儿。 Karena Su Baitian adalah keturunan dari Su Bei Huang, maka Ling Er menganggap kalau Su Baitian adalah tuan baru untuk dirinya. Di saat yang sama, Su Baitian juga masih merasa tidak percaya bahwa pil elf nirvana bisa berubah bentuk menjadi binatang seperti Ling Er yang tinggal di dalam tubuhnya. Ling Er pun kemudian berusaha menjelaskan kalau pil dewa sejati menaklukkan penciptaan langit dan bumi dan tentunya punya kemampuan magis tersendiri, seperti contohnya adalah pil elf nirvana yang berubah bentuk menjadi Ling Er. Namun di sini Ling Er sedikit menyayangkan karena kekuatannya sampai saat ini belum sepenuhnya terbangun. Ling Er juga memberitahukan kalau dia sudah tertidur selama ratusan tahun karena menunggu seseorang keturunan dari keluarga Su membangkitkan potensi bela diri surgawi. Su Baitian pun pada akhirnya bisa memahami semua perkataan dari Ling Er dan mulai sadar kalau Ling Er adalah dalang utama yang mengeluarkan lebah hijau untuk menyengat Han Feng sebelumnya. Terlebih lagi di sini Su Baitian sangat penasaran dengan kemampuan lain dari Ling Er yang belum dia keluarkan. Ling Er pun kemudian menyebutkan kalau dia bisa mengendalikan roh dan bisa memperkuat benda atau sesuatu barang, dan sontak hal ini membuat Su Baitian sangat senang karena kemampuan dari Ling Er sungguh bisa untuk membantunya di masa depan. Namun sayangnya di sini Ling Er memberitahu kalau dia baru saja terbangun dan masih terlalu lemah untuk mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Mendapati hal ini, Su Baitian pun lantas bertanya apa yang bisa mereka lakukan untuk membuat kekuatan Ling Er bisa seperti semula. Ling Er menyebutkan kalau dia terlahir dari pil elf nirvana, jadi dia hanya bisa pulih dan semakin kuat jika menelan ramuan atau sebuah pil spiritual. Secara kebetulan pada saat ini Su Baitian punya sebuah pil spiritual yang dia dapatkan dari Penatua Yanhe sebelumnya. Namun ya di sini Ling Er menyebutkan kalau pil spiritual dari Penatua Yanhe seperti barang sampah baginya. Jadi di sini Ling Er berniat menyempurnakan pil spiritual tersebut lebih dulu guna bisa dia makan. 还是让我来强化一下吧。 竟然将药力提升了1倍。 Di satu sisi, Ling Er menyadari kedatangan seseorang ke arah Su Baitian. Dia pun segera kembali masuk ke dalam tubuh Su Baitian agar tidak terlihat oleh orang tersebut. 我先回去了。北天，好久不见。 Dan yap, benar sekali orang tersebut adalah Moran Fen dan juga Zizu yang memang datang untuk menemui Su Baitian. Mendapati kalau Moran Fen mencarinya, Su Baitian pun bertanya ada keperluan apa Moran Fen mencarinya sampai-sampai ke tempat ini, dan apakah dia bertujuan untuk memutuskan pertunangan yang sudah terjadi di antara mereka berdua. Moran Fen pun hanya terdiam sembari mengelilingi Su Baitian, di mana dia merasa cukup heran kenapa Su Baitian bisa menjadi setenang ini. Padahal sebelum-sebelumnya Su Baitian selalu saja gemetar ketika bertemu dengan dirinya. 苏北天和以往不但会流露出倾慕之色，他看着我的眼神。
Muranfen menjawab kalau kedatangannya kali ini bukan untuk memutuskan pertunangan mereka, melainkan dia mempunyai sebuah keperluan lain, yaitu membuat kesepakatan dengan Subaitian. Dia kemudian jujur kalau pertunangannya dengan Subaitian hanyalah kesepakatan keluarga mereka saja dan bukan keinginan pribadi Muranfen ataupun Subaitian sendiri. Jadi di sini Muranfen meminta Subaitian untuk meyakinkan keluarganya kalau pertunangan mereka tidak boleh mengganggu latihan yang sedang dijalani oleh Muranfen. 你愿意帮我吗？我知道对你不公平。 Karena benar-benar ingin memanfaatkan kondisi ini, Subaitian kemudian meminta sejumlah batu spiritual dan sumber daya pelatihan sebagai imbalan menuruti semua perintah dari Muranfen. Subaitian juga berpikir kalau dia dan Ling membutuhkan batu spiritual untuk berkembang, jadi jika nanti terjadi sebuah masalah maka akan bisa dihadapi selama kultivasi Subaitian sudah meningkat. 我和灵儿急需修炼自然成长，都能应付过去。 Tanpa diduga, Muranfen di sini setuju dengan permintaan dari Subaitian. Dia kemudian memberikan 3 batu spiritual dan sekantung uang sebagai imbalan. Namun karena masih kurang, Muranfen pun berjanji akan segera melunasi imbalan tersebut jika dia sudah kembali ke rumahnya nanti. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menjalin kerjasama. Di satu sisi, Subaitian meminta Muranfen untuk pulang terlebih dahulu karena hari juga sudah hampir gelap. Dalam waktu 2 hari dia akan kembali menemui Muranfen lagi. Sebelum Subaitian pergi, Muranfen memberikan sebuah mutiara yang berfungsi sebagai alat komunikasi di antara mereka berdua. 过2天我去找你们。这颗传讯珠给你。好。 Singkat cerita, Subaitian sudah sampai di rumahnya. Dia langsung disambut oleh saudara perempuannya yang langsung menanyakan bagaimanakah hasil tes ujian di Akademi Lanhuo pada hari ini. Subaitian kemudian memberikan kabar baik di mana dia hari ini berhasil membangkitkan potensi bela diri elemen ganda api dan es tingkat surgawi. Dan hal tersebut tentu saja membuatnya sudah resmi menjadi murid dari Akademi Lanhuo. Dari arah lain, ayah Subaitian pun sangat senang ketika mengetahui anaknya berkembang sangat pesat. Tanpa ragu-ragu, Subaitian pun langsung show off kalau dia sudah berhasil membangkitkan elemen es dan api surgawi. Kebahagiaan jelas terlihat di wajah ayah Subaitian. Dia pun merasa kalau Tuhan sudah memberkati keluarga Su mereka. Ayah Subaitian kemudian mengajak kedua anaknya untuk minum teh bersama sambil mengobrol keberhasilan Subaitian masuk ke dalam Akademi Lanhuo. 你是苏家的骄傲，慢慢说。 Sambil meminum teh, Subaitian kemudian menagih janji sang ayah di mana jika dia berhasil membangkitkan potensi bela diri, maka sang ayah akan menceritakan apa yang sudah terjadi kepada ibu Subaitian selama ini. Karena merasa kalau Subaitian sudah dewasa, akhirnya ayah Subaitian pun menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi selama ini. Semua itu dimulai dengan memberitahu kalau nama ibu dari Subaitian adalah Yao Yuli yang merupakan putri dari pemilik lembah pengobatan di wilayah timur. Pada saat Subaitian berumur 3 tahun, orang-orang lembah pengobatan tiba-tiba saja datang ke kota Lanhuo untuk membawa paksa Yao Yuli serta melukai keluarga Su mereka. Pada saat itu, keluarga Su berjuang mati-matian untuk melindungi Subaitian dan kakak perempuannya. Namun sayangnya ayah Subaitian hanya bisa menyelamatkan kedua anaknya, sementara Yao Yuli tetap dibawa oleh orang-orang lembah pengobatan. 在你3岁强行抓走了你母亲，轻言灵火，这才幸免于难。 Sejak kejadian itu, keluarga Su mereka berada dalam kondisi terpuruk dan kalah dalam kompetisi keluarga melawan keluarga Han. Di saat yang sama juga, keluarga Su kehilangan gelar sebagai keluarga kaya serta diusir dari kota Lanhuo oleh keluarga Han. Diketahui sebenarnya kakak perempuan dari Subaitian cukup berbakat, namun setelah penyerangan di hari itu, kultivasinya tidak bisa berkembang lagi. 爹，姐姐，你们放心。 没能保护好苏家。 Semua cerita yang diberikan sang ayah sontak membuat Subaitian menyimpan rasa dendam kepada lembah pengobatan dan berjanji akan membawa ibunya kembali kepada keluarga Su mereka. Namun di satu sisi, di sini sang ayah memperingati Subaitian untuk tidak perlu terburu-buru membalaskan dendam karena lembah pengobatan sangatlah kuat dan mengerikan. 不要激动，不是你能想象的。
Yang terpenting pada saat ini adalah Su Beitian berlatih giat guna bisa menjadi praktisi kuat dan memberikan kebanggaan bagi keluarga Su mereka. 尽快突破到大武师境。如果你能进入星火学院，距离家族论品 Su Beitian pun lantas bertanya kepada ayahnya berapa lama lagikah kompetisi keluarga di kota Lanhuo akan dilaksanakan. Sang ayah pun menjawab bahwa kompetisi tersebut setidaknya hanya tinggal 3 bulan lagi. 3 bulan lagi pula Su Beitian sangat yakin kalau dia akan memenangkan kompetisi dan mengembalikan kehormatan dari keluarga Su. 我苏家必胜。 好好修炼。 Ketika hari sudah malam, Su Beitian kembali melanjutkan kultivasinya di dalam kamar. Di sini kita diperlihatkan kalau praktisi benua pengobatan kuno mempunyai beberapa tingkatan kultivasi dari yang paling rendah hingga tertinggi. Dimulai dari tingkat pendekar, tingkat ahli bela diri, tingkat wuling, tingkat wuzong, tingkat raja bela diri, tingkat kaisar bela diri, tingkat sain bela diri, dan tingkat sain kaisar bela diri. Jika ingin menjadi seorang praktisi terkuat, landasan bela diri adalah hal yang paling penting karena hanya dengan selangkah demi selangkah maka seorang praktisi bisa mencapai pondasi tertinggi dalam jalan kultivasi. 前世绝大部分武诀无法修炼根基最为重要。神域玄黄殿弟子，我就以他打根基吧。 Beberapa saat kemudian, Su Beitian juga mengeluarkan batu spiritual yang diberikan oleh Muranfen dan meminta Ling Er untuk memperkuat batu tersebut. Sebagai imbalan, Su Beitian akan memberikan 1 buah batu spiritual kepada Ling Er sebagai makanan. 我想吃零食。没问题。 Dengan kekuatan magisnya, Ling Er dengan sekejap berhasil membuat batu spiritual tingkat rendah tersebut menjadi batu spiritual tingkat tinggi. Dan yap, scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya teman-teman. 灵儿辛苦了，能让我修炼成玄黄真武诀，每开辟一条五脉，我拥有双系五脉，战力也会超过。小畜生！根据先祖苏北皇的记忆，可以激发肉身潜力。 Setelah melakukan penyempurnaan kepada batu spiritual, Ling Er terlihat cukup kelelahan. Kita sama-sama tahulah ya kalau Ling Er ini belum pulih sepenuhnya setelah tertidur cukup panjang. Su Beitian pun bisa mewajarkan hal tersebut dan sesuai janjinya dia akan memberikan 1 buah batu spiritual kepada Ling Er sebagai makanan. Tampak Ling Er di sini sangat menikmati batu spiritual tersebut dan berpamitan kembali ke dalam tubuh Su Beitian agar bisa beristirahat. Jika Su Beitian membutuhkan bantuannya lagi, Ling Er meminta Su Beitian untuk memanggilnya saja. 灵儿辛苦了，能让我修炼成玄黄真武诀。 Dengan 2 buah batu spiritual yang sudah disempurnakan oleh Ling Er, Su Beitian sangat berharap bisa memperkuat kultivasinya. Diketahui kalau kultivasi dari Bang MC kita ini masih berada di tahap warrior atau pendekar. Di tahap pendekar sendiri ada beberapa tingkatan dan di sini Su Beitian mencoba untuk naik ke tahap yang lebih tinggi di beberapa tingkatan tersebut. Setelah memulai menyempurnakan batu spiritual, terlihat fluktuasi cahaya mulai banyak di sekitaran kamar dari Su Beitian. Setiap pembuluh darah yang terbuka pada ranah pendekar tentunya akan memperkuat fisik dan kekuatan tempur dari Su Beitian sendiri. 每开辟一条五脉，我拥有双系五脉，战力也会超。 Karena Su Beitian mempunyai elemen bela diri ganda, maka setiap dia naik 1 level harus membuka 2 pembuluh darah atau 2 potensi bela diri sekaligus. Namun ya keuntungan yang didapat oleh Su Beitian akan semakin meningkat 2 kali lipat lebih banyak ketimbang praktisi dengan 1 elemen bela diri. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Su Beitian sudah berhasil berkultivasi menyempurnakan batu spiritual. 三星武者境，不错不错。 Meskipun cukup kelelahan, namun dia cukup beruntung karena bisa membuka 10 pembuluh darah sekaligus hanya dengan batu spiritual tingkat rendah yang disempurnakan oleh Ling Er. Di seluruh tubuhnya, Su Beitian juga benar-benar merasakan sebuah fluktuasi kekuatan dari elemen es dan juga elemen api. 终于开辟出10条五脉，修炼到1重天。你死了这条心吧！
Di saat lagi senang-senangnya, tiba-tiba saja Su Beitian mendengar pembicaraan sang ayah dengan seorang tamu yang datang ke kediaman keluarga Su. Tanpa banyak basa-basi, dia pun kemudian berlari untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata tamu yang datang pagi-pagi ke kediaman keluarga Su adalah Qian Jinsui dan juga anaknya. Tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk menagih hutang 500 koin emas kepada keluarga Su. Diketahui Qian Jinsui sebagai kepala keluarga dari keluarga Qian, rela hutang tersebut tidak dibayarkan oleh keluarga Su asalkan anaknya bisa menikahi kakak dari Su Beitian. Terlebih lagi, keluarga Su juga akan banyak mendapat keuntungan jika pernikahan tersebut benar-benar terjadi. Namun ya kakak dari Su Beitian kelihatan takut dan merasa enggan untuk menikah dengan anak dari Qian Jinsui. Hal ini pun membuat Xiu Liuji sebagai ayah berkata kalau dia akan berusaha melunasi hutang 500 koin emas dan tidak akan menikahkan anak perempuannya. Mendapati hal ini, Qian Jinsui kembali mencoba untuk merayu Su Liuji dengan berkata kalau posisi keluarga Su sedang dalam keadaan terpuruk, jadi tidak lama lagi pasti akan tersisih dari kota Rauhe yang ditempati oleh keluarga Qian mereka. Xiu Liuji pun kembali menegaskan kalau keluarga Su mereka tidak takut akan ancaman apapun, meskipun mereka sekarang miskin dan terpuruk bukan berarti keluarga lain bisa dengan mudah menyingkirkan keluarga Su di kota Rauhe. Tanpa ragu-ragu, Su Liuji meminta Qian Jinsui dan juga anaknya untuk pulang dan pergi saja dari kediaman keluarga Su sekarang juga. 一旦失去这望族的席位，我苏家无惧任何挑战。钱金水，带上你儿可以走了，这是你苏家最后的机会。 Oh ya teman-teman, kota Rauhe ini kayak kecamatan atau semacam kota kecil gitu ya. Pengusiran yang dilakukan oleh Su Liuji sontak membuat Qian Jinsui sedikit kesal. Dia juga memberikan satu kesempatan lagi untuk menerima rencana pernikahan, karena jika tidak, Qian Jinsui akan membuat keluarga Su menyesali penolakan di hari ini. Di tengah-tengah obrolan, Su Beitian datang sembari berbicara kalau kediaman keluarga Su mereka tidak bisa seenaknya diancam oleh keluarga lain seperti Qian Jinsui. Lagi pula menurut Su Beitian, keluarga Qian juga hanyalah sebuah keluarga kecil di kota Rauhe. Sontak ucapan dari Su Beitian membuat Qian Jinsui kesal karena berani-beraninya Su Beitian memanggilnya dengan nama lengkap seperti itu. Begitu pula dengan anak dari Qian Jinsui yang kelihatan tidak terima dengan apa yang dibicarakan oleh Su Beitian. Aku tidak salah bicara, lihatlah keluarga Qian kalian hanyalah keluarga sekecil debu yang ada di kota Rauhe. Bahkan di kota Lanhuo, keluarga Qian kalian tidak akan berani sesombong sekarang, ucap Su Beitian di hadapan semua orang. 你这个污蔑我钱家！你钱家敢嚣张吗？口气不小啊！ Qian Jinsui di sini masih terlihat cukup tenang sembari berkata kalau situasi keluarga Su saat ini juga tidak lebih baik dari keluarga Qian mereka dan tidak akan butuh waktu lama lagi keluarga Su juga akan hancur. Namun ya Su Beitian masih sangat yakin kalau keluarga Su akan bangkit dan tentunya bisa mengalahkan keluarga Qian di masa yang akan datang bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. 人家用不了多久。只是一拳轰碎的事情。 Ucapan ini sontak membuat anak dari Qian Jinsui langsung emosi dan berniat memukul Su Beitian. Namun ia belum sempat melakukan pukulan tersebut. Su Beitian di sini lebih dulu menghajar anak dari Qian Jinsui. Dihajarnya sang anak langsung membuat Qian Jinsui naik pitam dan berniat melakukan serangan kepada Su Beitian. Cukup beruntung di sini dengan cepat Su Liuji menghadang serta menyerang balik Qian Jinsui. 想动手冲我来！ Qian Jinsui, berani-beraninya kau hendak menyerang anakku, ucap Su Liuji dengan nada yang keras di hadapan Qian Jinsui. Kejadian ini benar-benar membuat Qian Jinsui kesal sekaligus memberi peringatan kalau hubungan antara keluarga Qian dan juga keluarga Su tidak akan baik-baik saja. Dia juga berkata kalau Su Liuji akan menyesali apa yang sudah terjadi di hari ini. 要和我钱家作对，我要后悔这个选择。 Qian Jinsui kemudian menolong anaknya dan bergegas pergi meninggalkan kediaman keluarga Su. 每天，你刚刚有些冲动，
Setelah mereka pergi, Su Liuji tidak menyangka kalau anaknya Su Beitian seberani barusan, ya dikarenakan dulu Su Beitian begitu tenang dan tidak terlalu berapi-api. Su Beitian kemudian berkata kalau dia hanya bersikap sewajarnya saja karena dia tidak bisa berdiam diri jika ada keluarga lain yang ingin menindas keluarga Su. 打碎他们的牙，出口恶气。但事情没有你想的那么简单。 Su Liuji pun pada akhirnya menjelaskan kalau masalah ini tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Su Beitian, di mana menurutnya keluarga Qian datang pada hari ini juga pasti karena ada yang menyuruh mereka. Terlebih lagi pada saat ini keluarga Su mereka juga masih punya hutang sebanyak 500 koin emas kepada keluarga Qian. 我苏家还欠钱家50万金。 Su Beitian pun kemudian mempertanyakan kenapa keluarga Su mereka bisa mempunyai hutang sebanyak itu dan kenapa dia tidak pernah mengetahui persoalan hutang tersebut. Dari dalam rumah, kakak Su Beitian kemudian berbicara kalau hutang 500 koin emas tersebut sebenarnya adalah sebuah jebakan dari keluarga Qian untuk keluarga Su. Diketahui pada saat itu keluarga Qian menjual sebuah ramuan obat mujarab palsu serta mendapatkan bantuan dari keluarga Han untuk membuat keluarga Su membeli obat mujarab tersebut secara paksa dengan harga 500 koin emas. 我苏家之所以欠钱家的钱，再加上豪门韩家作梗，限3个月偿还。 Dengan waktu 3 bulan atau sebuah jaminan tambang besi milik keluarga Su, kesepakatan pembelian obat itu akhirnya terjadi. Pada saat itu Su Beitian sedang berlatih, jadi makanya dia tidak mengetahui tentang hutang 500 koin emas tersebut. Lagi pula sang ayah meminta kakaknya untuk tidak mengganggu Su Beitian yang sedang dalam masa pelatihan. 爹不想让你担心。又是韩家。 Lagi-lagi itu adalah keluarga Han, ucap Su Beitian sembari meminta ayah dan kakaknya untuk tenang karena dia tidak akan pernah membiarkan keluarga Qian dan keluarga Han untuk merobohkan pondasi dari keluarga Su mereka. Su Beitian juga meminta waktu kepada ayahnya untuk membuat keluarga Qian dan juga keluarga Han akan membayar semua yang mereka perbuat kepada keluarga Su saat ini. 都会散成云烟。 Singkat cerita, Su Beitian pergi ke sebuah air terjun untuk berlatih. Dia pun berencana untuk melatih kultivasinya lebih dulu sebelum kembali ke Akademi Lanhuo beberapa hari lagi. Ternyata Su Beitian berlatih di sebuah air terjun karena punya alasan tersendiri. Diketahui di dalam ingatan dari Su Beihuang kalau kekuatan dari tekanan air terjun bisa memperkuat serta merangsang kondisi fisik. 根据先祖苏北皇的记忆，可以激发肉身潜力。 Setelah beberapa saat berlatih, Su Beitian kelihatan cukup kewalahan karena ya kondisi fisiknya sekarang masih tidak cukup untuk menahan tekanan dari air terjun. Karena hal itu pula, dia memutuskan untuk melatih keterampilan lain terlebih dahulu sebelum kembali memperkuat ketahanan fisik. 然后再想办法强体吧。 Dan yap, scene ini juga sekaligus menutup episode 5 kali ini ya teman-teman. 元九出击！应该还可以继续提升。服下血雨神也活不过30日。敢诅咒我爷爷！ Di scene awal episode masih diperlihatkan Su Beitian yang berlatih atau berkultivasi di sebuah air terjun. Latihan kali ini juga menunjukkan progres yang cukup bagus di mana retakan-retakan di tubuh Su Beitian efek elemen api dengan seketika menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat berkultivasi, Su Beitian langsung test drive dengan mencoba keterampilan tingkat pertama dari teknik yang sedang dia pelajari. Dan benar saja teknik tersebut kelihatan cukup kuat dan membuat Su Beitian sangat puas akan latihan hari ini. Tiba-tiba saja dari arah belakang ada sebuah ular yang menyerang Su Beitian dengan sangat cepat. Cukup beruntung dengan refleks yang cepat juga Su Beitian berhasil membunuh ular tersebut.
Terlihat hanya dengan satu kali gerakan saja dia berhasil membunuh si ular. Dia juga menyadari kalau sensitivitasnya dalam menyadari sesuatu di sekitar semakin meningkat setelah latihan hari ini. Singkat cerita, malam harinya, Su Beitian terlihat sedang membakar ular yang menyerangnya tadi siang. Ketika hari sudah pagi lagi, Su Beitian kembali melanjutkan latihan untuk memperkuat ketahanan fisik, dan kali ini dia seperti cukup kelelahan serta terjatuh ke dalam air dikarenakan selama beberapa hari latihan terus-menerus. Namun meskipun begitu, Su Beitian tetap berkeras latihan guna bisa meningkatkan kultivasinya sebelum dia kembali ke Akademi Lan Huo. Benar saja, ketika melakukan tes kekuatan, efeknya terdengar sampai ke beberapa orang yang kebetulan sedang melewati hutan di mana Su Beitian sedang berlatih. Di saat yang sama, Su Beitian pun memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu sebelum kembali ke akademi. Di tengah jalan pulang, Su Beitian bertemu dengan beberapa orang yang sedang melewati hutan tersebut. Di sini dia juga menyadari kalau gadis yang membawa seorang kakek adalah seorang alkemis tingkat 1. Sementara kalung hijau yang ada di leher si kakek adalah inti spiritual giok yang bisa dibilang cukup berguna bagi perkembangan kultivasi Su Beitian jika dia berhasil menyempurnakannya. Pada saat berpapasan, si kakek bertanya kepada Su Beitian apakah dia tahu di mana lokasi dari Gunung Hulang, karena ya si kakek ini ternyata bertujuan untuk pergi ke gunung tersebut. Si kakek juga bertanya kira-kira di manakah ginseng giok darah bisa dia temukan di sekitaran sini. Su Beitian pun menjawab kalau dia sekarang sedang ingin menambah energi darah, jadi dia dan si kakek bisa saling membantu satu sama lain. Si kakek pun hanya tersenyum karena dia juga paham kalau Su Beitian ingin memanfaatkan situasi dan tidak ingin merasa dirugikan. Namun ya di sini Su Beitian malah nyeletuk untuk apa si kakek meminum ramuan ginseng giok darah tersebut, karena toh menurut Su Beitian dengan kondisi si kakek saat ini dia hanya akan bertahan 30 hari setelah meminum ginseng giok darah tersebut. Sontak perkataan Su Beitian ini membuat cucu wanita dari si kakek langsung marah dan melakukan penyerangan. Dia merasa tidak terima karena Su Beitian hanya berbicara seenak jidat dan meramal umur kakeknya hanya 30 hari saja. Namun ya di sini terlihat kalau si kakek meminta cucu wanitanya itu untuk tenang terlebih dahulu karena semua perkataan Su Beitian ada benarnya, di mana waktu hidup si kakek sudah tidak lama lagi. Si cucu wanita ini lekas membantah omongan kakeknya serta masih sangat yakin kalau seseorang bernama Ketua AD masih bisa mengobati kakeknya dengan ramuan ginseng giok darah. Meskipun sang cucu sangat yakin, namun si kakek sudah putus asa, di mana Ketua AD juga ternyata sudah 2 kali gagal ketika mencoba untuk menyembuhkan penyakitnya. Si kakek pun kemudian bertanya kepada Su Beitian dari manakah dia mengetahui dan menghitung kalau umur si kakek hanya tinggal 30 hari saja. Dengan tenang, Su Beitian pun menjawab kalau si kakek punya raut mata yang begitu kusam dan terlihat jelas ekspresi kematian di antara kedua alisnya, yang mana Su Beitian menebak pasti ada kerusakan serius yang terjadi pada organ dalam tubuh si kakek. Su Beitian juga berkata kalau kerusakan tersebut pasti disebabkan oleh serangan balik dari keterampilan yang ingin dipelajari oleh si kakek selama ini. Sontak semua perkataan Su Beitian langsung membuat si kakek sungkem, di mana dia merasa umur Su Beitian masih begitu muda namun sudah begitu paham tentang ilmu pengobatan. Cucu si kakek ini pun juga terlihat langsung bertanya bisakah Su Beitian menemukan obat dan menyembuhkan penyakit dari kakeknya untuk sekarang.
Subetian berkata kalau dia bisa saja menyelamatkan si kakek, namun ya semua itu harus dengan beberapa obat spiritual dan obat mujarab. Jika mereka tidak memiliki obat mujarab, Subetian juga tidak bisa melakukan tugasnya untuk mengobati si kakek. 演出谈何容易？ Subetian pun kembali bertanya kepada si kakek kenapa dia masih ingin hidup lebih lama, padahal ya saat ini dia sudah berusia ratusan tahun dan sudah puas merasakan asam garam dunia ini. Siapa yang ingin mati ketika mereka dilahirkan sebagai manusia fana? Aku masih punya terlalu banyak urusan yang tidak bisa ditinggalkan, terutama keluarga dan para keturunanku, ucap si kakek kepada Subetian. 割舍不下，还想看。 真的没有办法了吗？ Terlebih lagi, si kakek ternyata di sini masih ingin memahami seluruh dunia secara luas dari pengetahuannya sekarang ini. Cucu si kakek pun seperti memohon kepada Subetian apakah tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hidup dari kakeknya. Momen ini pun membuat Subetian mengaku kalau dia bisa membuat sebuah obat mujarab dengan kemampuan alkemisnya asal beberapa bahan disiapkan oleh si kakek. Sontak pernyataan Subetian ini membuat si kakek dan cucunya kaget di mana mereka tidak menyangka kalau Subetian adalah seorang alkemis. 小友是炼丹师啊，不是小友。 10场。 Si kakek juga bertanya berapakah persen rasio keberhasilan Subetian dalam membuat obat mujarab tersebut, dan dengan sangat percaya diri Subetian berkata kalau dia yakin 100% bisa membuat obat mujarab itu. Kepercayaan diri Subetian ini cukup dikagumi oleh si kakek. Dia juga terlihat menyerahkan beberapa ramuan obat agar kiranya Subetian bisa menggunakan ramuan tersebut untuk membuat obat yang dia perlukan. 老朽必有重谢。 Dan jika Subetian benar-benar berhasil membuat ramuan obat mujarab, maka si kakek akan sangat berterima kasih. Di saat yang sama juga, Subetian berkata sebelum dia membuat pil obat mujarab tersebut, si kakek harus menyetujui 2 syarat yang dia berikan. Si kakek pun meminta Subetian untuk memberitahukan 2 syarat tersebut, dan selama masih masuk akal, maka si kakek pasti tidak akan menolak kedua syarat yang diberikan kepadanya. 你们要答应我2个条件。 一定答应你。 你脖子上那颗灵核归我。 Syarat pertama yang diminta oleh Subetian adalah dia menginginkan giok hijau spiritual yang ada di leher si kakek. Tanpa keberatan sedikit pun si kakek ternyata langsung menyerahkan giok tersebut kepada Subetian. Meskipun nantinya gagal, si kakek juga tidak akan mempermasalahkannya karena giok hijau tersebut bukanlah sebuah benda yang cukup berarti. Syarat yang kedua adalah Subetian meminta pil obat mujarab kehidupan jika nanti dia sudah berhasil menggabungkan beberapa ramuan untuk membuat pil obat mujarab kehidupan tersebut. Si kakek pun terlihat kembali tidak keberatan dengan syarat tersebut, asalkan Subetian bisa membuatkan 2 pil obat kehidupan, maka satunya lagi akan menjadi hak milik dari Subetian sendiri. 当然，能炼出2颗回灵丹吗？ 就拜托小友了。 Di saat yang sama, Subetian juga bertanya kepada cucu si kakek apakah dia punya api surgawi, karena ya cucu si kakek ini adalah seorang alkemis bintang 1. Cucu wanita si kakek pun menjelaskan kalau seorang alkemis memang terlahir dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat dan sebuah elemen api di dalam tubuhnya. Jadi tentu saja dia mempunyai api surgawi berjenis api bayang. 你身为1星炼丹师， 炼丹师天生拥有强大的力，侥幸我手府有白羊针。 Mendapati hal ini, Subetian pun ingin kalau cucu si kakek wanita ini merubah api bayang menjadi api sejati dan menyerahkan api sejati tersebut kepadanya. 借我一用。 Dan yap, scene ini juga sekaligus menutup episode 6 kali ini ya teman-teman. 难道他真能借火炼丹？ 任何人不得打扰。 要知道，凭空炼丹不慎都可能前功尽弃。柔和镇附近，3颗回灵丹， 好了， Episode ke-7 diawali dengan cucu si kakek bernama Lansi yang mempertanyakan kenapa Subetian ingin meminjam api surgawi yang dia miliki.
Menurut Lansi, cukup aneh rasanya jika seorang alkemis tidak mempunyai api surgawi sebagai komponen utama untuk menyempurnakan atau membuat sebuah pil spiritual. Su Beitian sendiri kelihatan sangat santuy sembari berkata kalau dia tidak punya api surgawi, jadi sedari itulah dia ingin meminjam api tersebut kepada Lansi. Lansi pun kelihatan sangat kesal sembari berkata, apakah saat ini Su Beitian sedang mempermainkan dia dan juga si kakek yang sedang membutuhkan sebuah bantuan. 你借火做什么？我没有火焰。你竟敢戏弄我们！但你竟然向我借火！ Su Beitian pun berkata kalau memang Lansi tidak mempercayainya maka dia bisa pergi sekarang. Lagi pula tidak ada ruginya juga bagi Su Beitian jika dia tidak menolong Lansi dan juga si kakek. 戏弄你们对我有什么好处？毕竟我也懒得给你们炼丹。兰心，不要胡闹。 Terlihat si kakek yang bernama Yun Daejang pun meminta Lansi untuk tidak bertindak impulsif dan segera meminjamkan saja api surgawi Bei yang tersebut kepada Su Beitian. Yun Daejang juga menyadari kalau kondisinya pada saat ini sudah semakin parah. 看看你如何借火炼丹！ Lansi pun pada akhirnya meminjamkan api surgawi tersebut serta cukup penasaran apakah Su Beitian mampu dan terampil menggunakan api sejati yang dipinjamkan oleh orang lain. Tiba-tiba saja api surgawi yang dikeluarkan oleh Lansi langsung mendekati Su Beitian tanpa diperintah sama sekali. Sontak hal ini pun membuat Lansi kaget serta tidak menyangka kejadian ini bisa terjadi. Su Beitian pun meminta Yun Daejang dan juga Lansi untuk mundur terlebih dahulu karena dia akan memulai prosesi pembuatan pil penyembuhan. Terlebih lagi pada saat pil tersebut dibuat, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu Su Beitian. 难道他真能借火炼丹？ 任何人不得打扰。 Lansi pun kemudian bertanya kepada Yun Daejang kalau di kota ini hanya ada seorang alkemis yang mendapat gelar bintang 3 yaitu Tuan AD. Jadi apakah sang kakek cukup yakin kalau Su Beitian mempunyai kemampuan yang berada di atas dari Tuan AD? Yun Daejang menjelaskan kalau mereka tidak bisa melihat seseorang dari tampilan luarnya saja. Dia juga berkata kalau mata dari Su Beitian menyebutkan kalau dia bukanlah seseorang yang sedang melakukan kebohongan pada saat berbicara dengan mereka. Dan Yun Daejang sangat yakin pasti ada sesuatu keistimewaan yang ada di dalam diri dari Su Beitian. 人外有人，天无我观他面相，他真有不凡之处。灵儿， Beberapa saat kemudian, Ling Er keluar dari tubuh Su Beitian untuk memperkuat beberapa bahan obat yang diberikan oleh si kakek sebelumnya. 他不用炼丹炉？ Setelah memperkuat bahan obat, Ling Er kembali masuk ke dalam tubuh Su Beitian dan sekaligus membuat Su Beitian memulai proses pembuatan obat penyembuhan. Betapa kagetnya Lansi ketika melihat Su Beitian tidak menggunakan tungku alkemis sebagai tempat untuk menyempurnakan bahan obat. Terlihat di sini Su Beitian membuat tungku sendiri dari kemampuan yang dia miliki. Keraguan semakin jelas terlihat dari wajah Lansi, apalagi Su Beitian saat ini hanya menggunakan api surgawi yang dia pinjam. Jika pembuatan obat ini gagal, maka bisa saja Su Beitian akan mendapatkan sebuah bahaya. Namun ya pandangan cukup berbeda ditunjukkan oleh Yun Daejang, di mana menurutnya ilmu alkemis dari Su Beitian sangatlah hebat. Dia benar-benar tidak menyangka ada seorang master alkemis tersembunyi yang berada di kota kecil seperti ini. 要知道，凭空炼丹不慎都可能前功尽弃。饶河镇附近， 3颗回灵丹， 好了， Dan yap, pada akhirnya Su Beitian berhasil membuat 3 buah pil obat penyembuhan dengan sempurna. Seperti perjanjian yang sudah mereka buat, Su Beitian akan mengambil 1 pil penyembuhan tersebut dari total 3 buah pil yang dibuat. Yun Daejang pun lantas membungkuk untuk berterima kasih kepada Su Beitian karena sudah mau menolongnya hari ini. Jika nanti kondisinya berangsur membaik, Yun Daejang berjanji akan memberi Su Beitian hadiah. 帮你们炼成了回灵丹。 感谢先生为我炼丹，大先生大恩。 先别急着谢，
Sementara bagi Subaitian, dia meminta Yun Daejang untuk memakan pil penyembuhan tersebut untuk melihat bagaimanakah efek yang ditimbulkan. Benar saja setelah memakan pil penyembuhan, kondisi dari Yun Daejang berangsur membaik seperti sedia kala. Momen ini pun membuat Lansi langsung berterima kasih karena Subaitian sudah membuat kakeknya sembuh dari penyakit yang selama ini dia derita. Selain itu, Lansi juga meminta maaf karena dia sudah meragukan dan berkata yang tidak-tidak tentang Subaitian. 护旗神，蓝星服了，不怀疑我了？原谅蓝星的鲁莽和无知。 Sebagai rasa terima kasih dan juga permintaan maaf, Lansi memberikan uang sebanyak 1 juta koin emas kepada Subaitian yang dia berikan dalam bentuk kartu emas. Mendapatkan 1 juta koin emas tentu saja adalah kesempatan yang bagus di mana Subaitian tanpa ragu menerima hadiah yang Lansi berikan. Di saat yang sama dia juga pamit pergi karena urusan mereka di sini sudah selesai dilakukan. 事情摆平，我还有事。等等，先生。 Sebelum Subaitian pergi, Lansi pun bertanya siapakah nama dari alkemis hebat yang ada di hadapannya saat ini dan berasal dari manakah dia. Namun sayangnya di sini Subaitian tidak menjawab pertanyaan tersebut sembari berpamitan serta berdoa kalau mereka akan bertemu lagi di lain kesempatan. 君居何所？有缘再见吧。 Singkat cerita, Subaitian sudah kembali ke kota Lanhuo. Dia pun terlihat akan berkunjung ke sebuah paviliun obat bernama Lingbao guna mencari beberapa bahan obat spiritual yang dia perlukan. Ketika masuk ke dalam paviliun Lingbao, seorang pelayan wanita langsung nyamperin Subaitian serta bertanya ada keperluan apa Subaitian datang ke paviliun ini. Subaitian pun berkata kalau dia ingin membeli 6 buah teratai hijau, daun pitaya, ginseng salju, air cingling dan juga sebuah kantung ciankun. 公子，我想买6份6叶青莲，不知贵楼有吗？ Karena barang-barang ini berharga cukup mahal, si pelayan wanita kemudian bertanya apakah Subaitian punya uang untuk membeli bahan-bahan tersebut. Subaitian pun menjelaskan tidak perlu khawatir soal uang serta meminta si pelayan untuk membawa bahan-bahan tersebut ke hadapannya sekarang juga. 请随我来。 Si pelayan kemudian mengajak Subaitian pergi ke sebuah ruangan untuk menunggu terlebih dahulu karena dia akan mengambilkan semua bahan yang diperlukan oleh Bang MC kita. 您请坐，稍等片刻。公子， Beberapa saat kemudian, si pelayan sudah kembali dan sudah memasukkan semua bahan ke dalam tas ciankun yang dipesan oleh Subaitian. Dia juga menginformasikan total harga semua barang yang bernilai tidak kurang dari 390.000 koin emas. 您可以清点一下。这些东西多少钱？ Tanpa ragu Subaitian langsung mengeluarkan kartu emas yang dia dapatkan dari Lansi sebelumnya dan diketahui kalau isi dari kartu emas tersebut setidaknya berjumlah 1 juta koin emas, jadi sudah lebih dari cukup untuk membayar semua barang yang dia beli. Si pelayan pun kemudian menjelaskan kalau Subaitian akan mendapat potongan harga sebanyak 80.000 koin emas karena dia menggunakan kartu emas tersebut untuk transaksi kali ini. Diketahui bagi siapapun yang punya kartu emas tersebut, maka dia akan dianggap sebagai tamu VIP dari paviliun Lingbao. 可以享受8折优惠。竟然有这种好事！这样吧，我这就为公子去取。 Karena mendapatkan banyak diskon, Subaitian berencana akan membeli beberapa bahan obat lain menggunakan kartu emas tersebut. Beberapa saat kemudian, Subaitian terlihat keluar dari paviliun Lingbao karena sudah membeli semua bahan obat yang diperlukan. Di saat itu pula, mutiara komunikasi yang diberikan oleh Muranfen terlihat bergetar yang menandakan kalau Muranfen ingin berbicara dengan Subaitian. Mutiara komunikasi pun menyampaikan kalau Muranfen ingin bertemu dengan Subaitian jam 6 malam ini untuk menemaninya melihat-lihat acara pertunjukan. 陪我去见个人，演场戏。该来的还是会来啊。 Singkat cerita, ketika sudah sampai di kediaman dari Muranfen, Subaitian langsung disambut oleh Muranfen sendiri.
Terlihat di sini Muranfen juga ingin memperkenalkan Subaitian kepada seorang wanita yang Mimin juga belum tahu ya guys namanya siapa. 北天，你来了。 Pertemuan antara Subaitian dan juga Muranfen ini juga sekaligus menutup episode 7 kali ini ya teman-teman. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.